Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Matia Rahmadisya, Salsabilah P, 2013054048, Syadita Triarisarani, NPM 205305406, dan Ria Juliana, NPM 205305408. Kami ingin menjelaskan tentang keterampilan pramuka yang terdiri dari yang pertama, sandi dan morse, lalu semapur, komunikasi udara, lalu yang terakhir, simpul dan ikatan. Mari kita bahas terlebih dahulu sandi. Asal mula sandi berasal dari para pahlawan zaman dahulu yang suka berkelana dan berpindah-pindah tempat. Untuk mengirimkan berita antar daerah, mereka harus menggunakan kata sandi untuk mengecoh musuh-musuhnya. Sandi yang mereka gunakan memiliki berbagai bentuk yang tidak diketahui oleh para musuhnya. Penggunaan kata sandi pertama kali tertata pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi yang lalu. Pada saat itu, kerajaan Babilonia menulis pesan rahasia pada budak yang baru dicukur, lalu menunggu sampai rambutnya tumbuh, kemudian budak itu dikirim ke tempat yang dituju. Kami akan menjelaskan beberapa sandi yang digunakan dalam pramuka. Yang pertama ada sandi abjad. Sandi ini memakai kunci Z sama dengan A, H sama dengan S, M sama dengan N. Jadi kebalikan dari abjad itu sendiri. Seperti bisa dilihat di sini contohnya. Jalanlah. Q yang merupakan kebalikan dari J kita tulis di situ. A yang merupakan kebalikan dari Z kita tulis juga. Jadi kita urutkan berdasarkan kebalikan abjad itu sendiri. Lalu ada sandi angka. Sandi ini tidak ada kuncinya karena urutan huruf sudah menjadi kuncinya. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, begitu pula seterusnya. Seperti yang kita lihat di sini, pergi. P merupakan angka ke-16, jadi 16 kita tulis di situ. Lalu E yang merupakan angka ke-5 kita tulis juga, jadi 16, 5, dan seterusnya. Sampai membentuk urutan yang runtut. Lalu di sini ada sandi jam, yaitu sandi yang menggunakan jam awal sebagai pedoman huruf A. Seperti kita berangkat jam 9, berarti jam 9 merupakan huruf A. Dan seterusnya. Lalu di sini ada sandi Napoleon. Sandi Napoleon sendiri namanya diambil dari nama Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte yang terkenal. Nah, cara untuk membaca sandi ini sendiri berdasarkan anak panah ya. Jadi kita membacanya berdasarkan anak panah. Selamatkan jiwa kami. Jika kita membacanya dari atas ke bawah, yang terbaca selama ijnakate wa kami.
Namun jika kita membacanya searah dengan arah panah, kalimatnya menjadi runtut seperti yang saya sebutkan tadi, selamatkan jiwa kami. Lalu selanjutnya ada Morse. Kode Morse atau sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Kode Morse sendiri diciptakan oleh Samuel F.B. Morse. Berikut merupakan penjelasan dari sandi Morse. Titik berarti bunyi yang pendek, sedangkan garis panjang berarti bunyi yang panjang. Lalu selanjutnya ada semapur. Semapur adalah sandi yang diwujudkan dengan dua lengan membentuk kode abjad tertentu. Fungsi dari bendera adalah untuk memperjelas arah lengan agar pesan lebih mudah ditangkap. Bendera semapur sendiri berbentuk persegi dan dipasang pada tongkat dengan ukuran yang tidak terlalu panjang. Nah, berikut merupakan penggambaran gerakan semapur dari huruf A sampai Z. Selanjutnya komunikasi udara. Komunikasi udara di sini diartikan sebagai telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Kata telegraf yang sering didengar saat ini secara umum merupakan telegraf elektrik. Telegraf diciptakan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F.B. Morse bersama asistennya yang bernama Alexander Bayen. Telegraf adalah sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan isyarat listrik dalam bentuk kode Morse. Kode Morse biasa digunakan oleh pihak bandara untuk berkomunikasi dengan pilot. Berikut merupakan penggambaran telegraf sendiri. Ternyata kata Roger itu berasal dari kode Morse yang ada pada telegraf. Kata R yang merupakan sandi Morse yang dipakai pada telegraf berarti receive atau yang artinya perintah telah diterima oleh pilot. Dan berikut merupakan sandi Morse yang ada pada telegraf. Lalu kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu simpul dan ikatan. Dalam tali temali, kita sering mencampur padukan antara tali simpul dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sekali. Jadi, jika simpul merupakan hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan merupakan hubungan antara tali dengan benda yang lain, seperti kayu balok, bambu, dan seterusnya. Di bawah ini merupakan macam-macam simpul dan ikatan yang ada dalam pramuka. Yang pertama ada simpul anyaman berganda. Simpul ini mempunyai bentuk seperti yang digambarkan
Simpul ini berguna untuk menyambungkan dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah. Lalu yang selanjutnya ada simpul penarik. Simpul ini berguna untuk menarik benda yang cukup besar. Lalu selanjutnya ada simpul lasso. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, simpul ini terdiri dari ikatan A dan ikatan B. Simpul ini sendiri berguna untuk menjerat atau berburu hewan liar yang sedang berlari. Lalu selanjutnya kita beralih ke ikatan. Berikut merupakan gambar dari ikatan canggah. Ikatan ini sendiri berguna untuk menyambung dua tiang atau membuat canggah. Biasanya digunakan untuk tiang bendera upacara. Seperti yang dapat kita lihat tadi, bentuknya seperti tiang yang biasa kita gunakan untuk upacara ya. Lalu ada ikatan jangkar. Sesuai dengan namanya, ikatan ini berguna untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Lalu yang terakhir, ada ikatan palang. Berikut merupakan gambar dari ikatan palang. Ikatan palang ini berguna untuk mengikat dua buah tiang yang bertemu dalam bentuk palang. Demikian penjelasan dari kami tentang keterampilan pramuka. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.